Oh, ngomong-ngomong, apa kau sudah dengar? Keluarga kekaisaran akan mengadakan kompetisi berburu. Aku benar-benar lupa tentang itu. Pria itu, putra mahkota, sosok tidak berguna lain dalam hidupnya. Pria keji yang akan menyeringai dan mengganggunya kapanpun dia punya kesempatan. Tuan rumah kompetisi berburu kekaisaran kali ini tidak lain adalah Edson de Febler. Acara ini diadakan untuk merayakan ulang tahunnya. Konon, banyak tamu bergengsi dari negara-negara asing akan hadir. Masalahnya, sang putra mahkota secara pribadi mengiriminya undangan. Undangan itu bertuliskan tangan dan berstempel kerajaan. Semua orang tahu betapa putra mahkota tidak menyukainya. Dia menunjukkannya dengan sangat jelas. Selama bertahun-tahun sebelumnya, dia tidak pernah mengiriminya undangan seperti itu. Sementara Duk Sorpel, Lutfil, dan bahkan Raffi rutin menerima undangannya. Nama Camilla selalu sengaja dikecualikan. Jika itu orang lain, dia mungkin akan mengabaikannya. Dengan Raffi, dia setidaknya bisa menampar belakang kepalanya. Tapi dia tidak bisa melakukan hal seperti itu pada putra mahkota. Dengan temperamen buruknya, dia tidak akan ragu menuduhnya berkhianat dan mengeksekusinya. Kupikir aku sudah berhasil menghindari akhir yang tragis. Camilla, kenapa hubunganmu selalu seperti ini? Kenapa semua orang di sekitarmu adalah musuh? Nona, saya bawakan teh es yang menyegarkan. Saat itu Dorman masuk ke dalam ruangan. Dia membeku di tempat di bawah tatapan tajam Camilla. Ini semua salahmu. Tiba-tiba dia merasakan ledakan amarah. Hubungannya yang kacau semua salah Dorman. Setidaknya begitu yang dia rasakan. Tidak, tunggu. Itu bukan hanya perasaan. Itu benar-benar karena dia. Alasan orang-orang sangat tidak menyukai Camilla adalah karena Dorman telah mengacaukan pemindahan jiwanya. Apa saya harus membawakan sesuatu selain teh es? Dorman. Ya, setidaknya dia cukup peka untuk menjawab dengan sigap. Postur tubuhnya langsung tegak. Kau ikut ke kompetisi berburu bersamaku. Maaf, aku butuh perisai. Perisai? Maksud Anda? Bagaimana kalau aku lepas kendali karena putra mahkota sialan itu? Jika aku lepas kendali dan mencoba membunuhnya, dan dia memutuskan untuk membunuhku, kau akan jadi perisaiku. Kau mati duluan, memberiku waktu untuk menenangkan diri dan melarikan diri. Mengerti? Anda pasti bercanda kan, Nona? Mengabaikan ekspresi Dorman yang semakin panik, Camilla diam-diam meneguk habis teh esnya dalam satu tarikan nafas panjang. Sudah lama kita tidak pergi bersama seperti ini, kata Camilla saat kereta mewah berhiaskan lambang keluarga Sorpel melaju. Duk Sorpel, Camilla, Raffi, dan Lutfil semuanya dalam perjalanan menuju turnamen berburu kekaisaran. Apa yang kau pakai? Ada apa dengan apa yang kupakai? Raffi duduk di seberangnya, sudah mulai mencari masalah sejak mereka naik. Tatapannya menyapu pakaian Camilla penuh ketidaksetujuan. Sebelumnya, saat Camilla hendak naik, Duk Sorpel dan Raffi sudah duduk di dalam. Lutfil berdiri di luar untuk membantunya mengulurkan tangannya. Meskipun dia bisa naik sendiri, rasanya tidak sopan menolak tawaran sopan itu. Jadi dia menerima bantuan dan naik. Dia melihat kursi yang kosong dan tanpa ragu memilih kursi di samping Duk Sorpel. Sejak itu, Raffi mulai bertingkah secara tidak biasa menunjukkan sifat rubahnya meskipun ada Duk di sana. Apa kau serius ikut berburu? Kenapa lagi aku pergi ke turnamen berburu kalau bukan untuk berburu? Camilla pura-pura tidak mengerti maksudnya, meskipun ia sangat memahaminya. Bagaimanapun, turnamen berburu hanyalah ajang kumpul-kumpul sosial untuk para wanita. Sementara para pria sibuk berburu, para wanita akan berkumpul untuk minum teh dan mengobrol dengan dalih menjalin persahabatan. Pertemuan-pertemuan ini terkenal karena fitnahnya. Dengan Camilla sering menjadi target. Kesalahannya, sekecil apapun, menjadi bahan gosip yang tidak berujung. Saat keikutsertaannya dikonfirmasi, dia memutuskan untuk bergabung dalam perburuan yang sebenarnya. Dia belum pernah berburu,
Tapi itu jauh lebih baik daripada duduk diam dan menjadi mangsa mereka. Aku akan menangkap beruang untukmu, canda Camilla. Dasar orang Raffi hampir memanggilnya gila, tapi menahan diri, melirik Duk Sorpel. Seringai tipis Camilla tidak luput dari perhatian Raffi, tapi dia tidak berkata apa-apa. Tidak lama kemudian, mereka tiba di lapangan turnamen, di mana Duk Jabylon menyambut mereka dengan hangat. Sepertinya dia lebih sering bertemu pria itu dari biasanya. Apa kau merasa sehat? Tanyanya, terlihat benar-benar khawatir. Iya, berkat perhatian Anda, saya baik-baik saja, jawab Camilla dengan sopan. Duk Jabylon mengangguk, lalu menoleh memanggil putrinya. Elisa, yang berdiri diam di dekatnya, ragu sejenak sebelum mendekati Camilla. Saya sangat menyesal, Kak. Saya melakukan kesalahan fatal waktu itu, kata Elisa dengan lembut, menundukkan kepala sebagai permintaan maaf. Meskipun Camilla tidak bisa tahu apakah penyesalan itu tulus, dia membalas dengan senyum hangat dan penuh maaf. Di tempat umum, dengan begitu banyak mata yang mengawasi, menunjukkan ketidaksenangan bukanlah pilihan. Tidak apa-apa, aku tidak terluka parah, jadi jangan khawatir. Merasa lega, Duk Jabylon tersenyum dan menepuk kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Apa kau tidak enak sesuatu yang aneh? Raffi dan Arsian mencondongkan tubuh, berbisik bersamaan. Tatapan penasaran mereka tertuju pada Camilla. Kedua pria itu saling menatap. Kenapa kau bersikap akrab dengan adikku? Adik? Oh, yang katanya kau benci itu, jawab Arsian dengan santai. Ada apa? Kalian berdua membicarakanku. Bukankah sudah kubilang jangan dekat-dekat dengannya? Bukankah berlebihan mencampuri hubungan pribadinya? Kau tidak punya hak untuk berkomentar tentang itu. Camilla lelah dengan pertengkaran tidak berguna itu dan diam-diam pergi. Tidak satu pun dari mereka menyadari kepergiannya saat mereka terus berdebat. Berdiri di jarak yang aman, Camilla mengamati mereka dengan sedikit geli. Jarang sekali melihat Arsian, pria yang menyelesaikan sebagian besar masalah dengan tinjunya, terlibat dalam pertengkaran verbal. Saat Camilla mundur lebih jauh, suara lain menginterupsi pikirannya. Kau berencana ikut berburu? Berbalik, dia melihat Petro mengenakan pakaian berburu yang praktis. Dia terlihat sempurna seperti biasa. Apa kau tahu cara menembakkan busur? Ya, sedikit, jawab Camilla santai. Dia pernah belajar panahan untuk drama kolosal dan cukup mahir. Meskipun berburu hewan hidup akan menjadi hal yang berbeda. Jika kau berburu, tetaplah di pinggir. Area yang lebih dalam akan berbahaya, saran Petro. Mengerti, katanya, mengabaikan kekhawatirannya saat ia berjalan pergi. Petro tampak ingin mengatakan lebih banyak, tapi dia juga tidak memperdulikannya. Para wanita bangsawan berbisik di balik kipas mereka, jelas menghakimi pakaian berburunya. Seandainya dia memakai gaun pun, mereka juga akan mencari kesalahan. Serba salah. Akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan apa yang dia suka. Tiba-tiba, bisik-bisik menyebar di kerumunan saat pangeran pertama, Edson, membuat pintu masuknya yang megah. Camilla secara naluriah mundur lebih jauh, menghindari perhatian. Berdiri di dekat Duk Sorpel akan menjadi tempat teraman sekaligus paling berbahaya, karena putra mahkota pasti akan menyapanya terlebih dulu. Yuk! Tangisan samar dan aneh menarik perhatiannya. Melihat ke bawah, Camilla melihat sosok kecil yang dikenalnya menatapnya diam-diam. King? Sebelum ada orang lain yang menyadari, dia dengan cepat menggendong makhluk mungil itu. Dia berencana meninggalkannya di mansion, tapi rengekannya yang terus-menerus memaksanya membawanya serta. Kapan kau menyelinap keluar? Beberapa saat lalu, dia masih meringkuk aman di kantong dalam mantel Duk Sorpel. Kau harus tahan dikurung sebentar. Dan jangan mengeram pada orang, aku akan memarahimu. Ciu. King sepertinya mengerti, telinganya terkulai sebagai tanda merajuk. Camilla terkekeh dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam tas kecil yang diselempangkannya di tubuhnya, membiarkan bukaan tas sedikit terbuka. Lama ya tidak bertemu? Sialan. Camilla mengutuk dalam hati saat berbalik menghadapi orang yang mendekatinya.
Dia tidak menunjukkan sedikit pun frustasi dari luar. Salam yang mulia putra mahkota. Pria menyebalkan ini punya wajah yang rupawan. Dengan rambut dan mata emas, Edson memiliki ketampanan yang menarik perhatian kemanapun dia pergi. Mata lembutnya dan senyumnya yang selalu ada, seolah dirancang untuk memikat siapapun yang melihatnya. Tapi apa gunanya? Kepribadiannya benar-benar kebalikan dari penampilannya. Jika sifat terburuk Arsian dan Petro digabungkan, maka jadilah Edson. Selalu tersenyum di permukaan, tapi kepribadiannya sungguh beracun. Siapapun yang menarik perhatiannya, entah itu baik atau buruk, tidak akan pernah lolos tanpa terluka. Dia punya bakat menusuk orang dari belakang dengan senyum ceria. Sulit sekali melihatmu akhir-akhir ini. Aku juga tidak ingat melihatmu di pesta kerajaan terakhir. Saya sedang tidak enak badan waktu itu, Yang Mulia. Kupikir mungkin kau terlibat masalah lucu dan dikurung lagi. Masalah? Masalah apa? Apa kau pikir aku menghabiskan hari-hariku menjambak rambut wanita lain dan berkelahi seperti orang gila? Atau apakah itu karena kau tidak ingin melihatku? Kendalikan ekspresimu, tetap netral. Kalau kau tahu itu, bisakah kau pergi saja? Itulah masalahnya. Keduanya tahu mereka tidak saling menyukai. Bedanya, Camilla harus menyembunyikannya, sementara Edson menunjukkannya secara terang-terangan. Inilah mengapa aku menghindari bertemu dengannya. Aku mendengar beberapa rumor menarik tentangmu akhir-akhir ini. Rumor, Yang Mulia? Bahwa kau mendapatkan kekuatan penglihatan masa depan. Rupanya, kau bahkan bisa melihat masa lalu orang dengan prediksi-prediksimu. Apa kau melihat sesuatu tentangku? Edson sedikit mencondongkan tubuh, menatapnya dengan intens. Penglihatan seperti itu tidak datang sesuka hati, Yang Mulia. Mereka hanya muncul secara sporadis, dipicu oleh peristiwa atau orang tertentu. Ekspresi Edson menjadi meremehkan, seolah berkata, sudah kuduga. Tatapannya saja sudah bisa membuat seseorang marah. Tapi ada satu hal yang bisa saya katakan pada Anda. Apa itu? Bahwa pemenang turnamen berburu ini bukan Anda, Yang Mulia. Camilla tersenyum tenang. Turnamen berburu ini buram dalam ingatannya. Sekitar waktu ini di kehidupan sebelumnya, dia sibuk menyiksa Lila dan dimarahi habis-habisan oleh Duk Sorpel sebelum diasingkan dari ibu kota. Terputus dari sebagian besar informasi, dia hanya mengingat sedikit tentang acara itu. Kecuali satu hal, dia pernah mendengar bahwa putra mahkota menderita luka serius dan pingsan selama kompetisi. Aku tidak tahu sih bagaimana dia terluka. Dia tidak cukup peduli untuk mencari tahu. Kalaupun iya, dia justru senang mendengar kemalangannya. Yang pasti dia tidak memenangkan turnamen. Orang yang terluka tidak mungkin memenangkan hadiah. Edson tidak langsung menanggapi. Keheningannya berlarut-larut. Camilla mulai merasa gelisah, tapi tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. Apa kau tahu sesuatu? Maaf? Dulu, saat kau gemetar begitu menyedihkan di hadapanku, ia melangkah lebih dekat, merendahkan suaranya. Senyum di bibirnya tetap seperti malaikat. Itu selalu membuatku ingin menghunuskan pedangku tanpa alasan. Dasar orang gila. Tapi sekarang, anehnya aku tidak merasakan dorongan itu lagi. Aku ingin tahu kenapa. Apa kau tahu alasannya? Mana aku tahu, dasar kau psikopat. Dorman, di mana kamu? Sumpah, aku ingin menampar belakang kepala orang ini. Di mana perisaiku? Camilla melirik ke sekeliling dengan cemas. Matanya mencari bantuan. Akhirnya, dia melihat Dorman di kejauhan. Diam-diam mencoba menyelinap pergi. Mata mereka bertemu. Kemari sekarang juga. Dorman menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ya, akan menyenangkan melihat apakah prediksimu menjadi kenyataan atau tidak. Dengan kata-kata perpisahan itu, Edson akhirnya berbalik dan berjalan pergi. Akhirnya, orang gila itu pergi juga. Luka apapun yang dia derita, kuharap itu luka yang parah. Camilla menggerutu dalam hati, memastikan tidak melirik ke arah dia pergi. Dorman! Pengejaran singkat pun akhirnya terjadi. Apa kau baik-baik saja sendirian?
Jangan mengkhawatirkan aku. Kurasa lebih baik bersama dengan kakak-kakakmu. Kakak-kakakku harus fokus pada buruan yang lebih besar. Area awal ini bukan untuk mereka. Dengan upacara pembukaan yang menandai dimulainya turnamen berburu, kedua duk bersiap meninggalkan lapangan. Partisipasi mereka secara efektif akan menjamin pemenang. Jadi mereka memilih untuk menyingkir demi kontestan yang lebih muda. Duk Sorpel terlihat enggan meninggalkan Camilla sendirian. Jelas tidak tenang tentang partisipasi pertamanya di turnamen. Saat dia hendak mengambil King kembali, King menempel erat pada tas Camilla dengan cakar terentang. Merasa geli, Duk tersenyum dan meninggalkan King dalam perawatannya. Meski masih belum bisa sepenuhnya menggunakan kekuatannya, King adalah Divine Beast. Keberadaannya lebih baik daripada tidak sama sekali untuk keselamatannya. Dengan itu, Duk Sorpel bisa meninggalkan Camilla dengan lebih tenang. Camilla mengamati sekelilingnya. Matanya segera mendarat pada kelompok yang dikenalnya. Lutfil, Raffi, dan Petro dikelilingi oleh kerumunan wanita muda yang memberikan berbagai barang kepada mereka. Ketika Camilla melihat barang-barang itu, senyumnya semakin lebar. Bros batu mana baru-baru ini dirilis untuk dijual. Bros ini yang disuntik dengan perlindungan dan sifat magis lainnya ditawarkan sebagai hadiah untuk pria muda yang dikagumi. Permintaannya luar biasa, jauh melebihi perkiraan. Meskipun ketiga pria itu memonopoli semua hadiah, itu tidak mengganggunya sama sekali. Yang penting bukanlah rasa cemburu ataupun iri, tapi fakta bahwa para wanita muda itu telah membeli bros batu mana. Batu mana saja sudah mahal, tapi bros yang dibuat adalah barang premium yang dijual dengan harga sangat tinggi. Permisi. Seseorang mendekatinya dengan hati-hati, berbalik untuk melihat dia mengenali wajah itu. Itu pria muda yang dipukuli oleh Arsian hari itu setelah dia menyiramnya dengan seluruh isi ember. Nona, saya ingin berterima kasih untuk waktu itu. Hah? Pria itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Dia melihat ke bawah dan melihat pria itu tergeletak di tanah, diinjak-injak oleh tak lain dan tak bukan oleh Arsian. Apa yang kamu lakukan? Dia menghalangi jalanku. Pria muda itu langsung berdiri, terbata-bata meminta maaf sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Camilla menatap Arsian dengan tatapan putus asa. Lihat, ini sebabnya kau tidak populer. Memangnya apa yang kulakukan? Apa kau tidak merasakan apa-apa saat melihat mereka? Dia menunjuk ke arah kakak-kakaknya dan Petro yang masih dikelilingi oleh para pengagum. Lalu dia kembali menatap Arsian yang pakaiannya bersih, tangannya kosong. Terlihat jelas bahwa dia tidak menerima satupun hadiah dari para wanita muda itu. Bagaimana bisa seseorang tidak berguna seperti ini? Berguna bagaimana? Setidaknya kau bisa populer untuk mendapatkan bros batu mana. Lalu apa yang akan dilakukan dengan itu? Tentu saja, itu semua uang. Itu uangku. Mungkin aku seharusnya mengambilnya satu ya. Maaf? Oh, bukan apa-apa. Arsian tertawa pelan melihat ekspresinya yang marah. Melihatnya dengan tenang mengamati Petro yang dikelilingi wanita tanpa sedikit pun rasa cemburu, dia tidak bisa menahan diri untuk tertawa lagi. Tapi, apa kau benar-benar bisa berburu? Tentu saja. Camilla mengangguk percaya diri. Tentu saja apanya? Camilla berdiri di hutan, berulang kali mengambil dan meletakkan busurnya. Sejauh ini hasilnya 0. Bukan berarti dia tidak tahu cara menggunakan busur. Pelatihan masa lalunya membuatnya mampu mengarahkan pada target yang bergerak. Dia yakin dia bisa mengenainya. Tapi setiap kali dia mengangkat busur ke arah kelinci yang melompat, dia tidak bisa melepaskan anak panahnya. Camilla menyadari butuh keberanian jauh lebih besar dari yang dia bayangkan untuk menarik tali busur dan mengarahkannya pada makhluk hidup. Dia akhirnya menyerah. Aneh sekali. Apanya yang aneh? Zeno, hantu yang memperhatikannya saat dia meletakkan busurnya di tanah, memiringkan kepalanya. Orang pemberani yang tidak bergeming saat berhadapan dengan hantu sepertiku tidak bisa membunuh hal seperti itu.
Menghadapi sesuatu yang sudah mati dan membunuh sesuatu yang hidup itu benar-benar berbeda. Begitukah? Ya begitulah. Aku mendengar rumor bahwa kau sudah gila. Dan sepertinya itu benar. Aku tidak gila. Mendengar suara yang tiba-tiba itu, Camilla berbalik dan berteriak secara naluriah. Namun dia langsung membeku begitu melihat siapa yang menegurnya.